keras pernyataan Amin Rais tentang duet Jokowi dan Luhut seperti yang disampaikannya melalui kanal YouTube Amin Rais Official. Melalui kanal YouTube-nya Amin Rais mengeluarkan pernyataan keras terhadap duet Jokowi Luhut. Nah, saya melihat bahwa kalau sampai nanti duet Jokowi Luhut itu menang untuk kemudian meladeni kepentingan oligarki, bukan rakyat sama sekali, itu hanya untuk apa? Untuk diambil suaranya waktu pemilu, kemudian diotak-atik bagaimana caranya supaya menang dan lain-lain. Nah, saya bisa keliru, tetapi saya bisa menerka berdasarkan bacaan politik saya dengan backup sedikit pengetahuan saya, sedikit pengalaman saya, sedikit ajaran agama yang saya pelajari, bahwa kalau dibiarkan duet Jokowi Luhut ini lingkang kangkung, bisa merubah konstitusi, kemudian berkuasa lagi tambah 5 tahun setelah Jokowi, duet dengan Luhut lagi kira-kira. Jadi yang pertama, ini Jokowi Luhut dengan kemampuan birokrasinya, bahkan mungkin menggunakan aparat, termasuk katakanlah backbone dari defense kita, tulang punggung pertahanan kita, yaitu teman-teman TNI, backbone dari keamanan nasional, yaitu teman-teman Polri, tapi juga ASN, kemudian berbagai macam kelompok-kelompok sosial dengan kekuatan uang, dengan operasi intelijen, dengan segala macam gertak dan lain-lain, bisa saja akan menjadi kenyataan. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, kita harus waspadai, kita cermati terus, karena batas waktu terakhir buat duet Jokowi Luhut itu Oktober tahun 2024, titik, selesai sudah. Jangan percaya omongan saya taat konstitusi, perkara akan diwacanakan 3 periode, penundaan pemilu itu kan boleh saja, wong itu demokrasi kok katanya kan begitu. Tapi pada akhirnya kan konstitusi harus kita pegang. Tapi jangan lupa, masih bisa dibuka di YouTube. Jadi Pak Jokowi ketika jadi gubernur ditanya apakah akan nyapres, dan setelah tertawa khas itu, dia mengatakan, Anda ngomongnya nggak jelas. Jadi gubernur saja tugasnya bergunung-gunung, kok mau nyapres, copras, capres. Tapi itu kan hanya omongan, akhirnya nyapres betul ya. Jadi jangan percaya kalau dia saya taat konstitusi karena pernah langsung ke ujian, dan sekali langsung ke ujian orang tidak akan percaya, apalagi berkali-kali langsung ke ujian. Yang kedua, kalau Jokowi dengan Luhut misalnya ini naudzubillahi min dzalik, jangan sampai menang lagi, 3 periode diberikan kepada Pak Jokowi, maka kebangkitan komunisme itu merupakan sebuah hal yang pasti. Jadi komunisme akan diberi angin buritan, tentu aba-aba dari Beijing itu akan dilaksanakan, dan ini tentu buat kita, apalagi umat Islam, sesuatu yang amat sangat berbahaya, karena begitu mereka menjadi rezim katakanlah semi komunis saja pun, dengan arahan-arahan Xi Jinping, bisa saja kemudian kekuatan Islam dipredali. Jadi saya khawatir kadang-kadang ada pemimpin Islam yang begitu seperti nggak pernah berpikir, hanya mengelulukan Pak Jokowi gitu, sementara dia tidak pernah berpikir andai kata dia terpilih lagi, dikasih periode ketiga kayak apa nasib umat Islam itu. Nah kemudian
Berikutnya lagi, ya, kekuatan Islamofobia pasti akan lebih digencarkan lagi. Ya. Islamofobia itu sekarang menjadi sebuah industri pemikiran. Ya. Dibiayai ratusan juta dolar, baik di negara Eropa maupun di Amerika sendiri, gitu. Dan kita ikut-ikutan, ya, kita sangat rentan. Karena ya lihat saja bagaimana orang yang menghujat Nabi kita, menghujat Islam, meminta Quran dihapuskan 300 ayat dan lain itu kan umat Islam juga salah, hanya tenang-tenang saja. Tapi juga saya kira pemerintah atau rezim itu memang menurut saya membiarkan. Ya. Jadi treatment atau perlakuan kepada kaum muslimin sangat berbeda, ya, dengan katakanlah kesalahan yang dilakukan oleh umat yang lain.